Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan. Qala al-muallif fi kitabih Adab Talibil Ilmi, Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah ta'ala menyebutkan pada fasal yang kedua dari kitab Adab Talibil Ilmi, al-mabahats yang berikutnya, as-sidqu, kejujuran. Di antara adab seorang penuntut ilmu adalah hendaknya dia senantiasa berupaya menjadi seorang yang jujur. Jujur dalam berucap, jujur dalam berbuat, jujur dalam berkeyakinan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim kepada kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian senantiasa bersama orang-orang yang jujur. Ini perangai adab yang sangat penting bagi seorang talibul ilmi. Berupaya untuk menjadi orang yang jujur. Lawan dari jujur adalah dusta, bohong. Seorang talibul ilmi harus menjaga lisan dia, jujur dalam berucap, jangan berbohong. Bahkan mereka para ulama menyebutkan bohong bukan sifatnya hewan. Hewan pun tidak ada yang berbohong. Ya. Hewan itu makhluk yang tidak memiliki akal. Tapi hewan tidak mau berbohong. Disebutkan ada suatu kisah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Syifa'ul Alil. Jadi ada seseorang ngerjain semut. Ya. Dia taruh makanan ya dekat semut. Lalu semut tersebut jalan, manggil kawan-kawannya. Pernah dengar antum kisah ini? Ya? Semut tersebut panggil kawan-kawannya. Pas semut pergi manggil kawan-kawannya, itu makanan diangkat sama orang tersebut. Kemudian kawan-kawannya datang, nggak ada makanan. Kemudian pergilah semut-semut yang lain, ditaruh lagi makanan tadi. Dia mau tarik-tarik makanannya berat, dia panggil kawan-kawannya, ada makanan. Kemudian ketika dia manggil kawan-kawannya, itu makanan diangkat lagi. Berulang kali seperti itu. Rombongan semut setiap kali datang ke tempat itu tidak ada makanannya. Kenapa? Karena makanannya diumpeti sama orang tersebut. Akhirnya semutnya kesal. Itu kawan-kawannya dicabik-cabiknya. Yang tadi ya, kakinya ditarik, ini ditarik, akhirnya putus-putus badannya. Nah, dijadikan hikmah bahwasanya di kalangan semut pun dusta adalah sesuatu yang buruk. Bahkan dulu di zaman jahiliyah, ketika Abu Sufyan ketemu dengan Herakl, raja Romawi, Abu Sufyan berbicara dan ada jubir di belakang Abu Sufyan, pas kaum-kaumnya, rombongan dia. Abu Sufyan menceritakan, kalau bukan saya memandang bahwasanya dusta merupakan akhlaknya orang rendahan, perangainya orang rendahan, saya akan berdusta tentang Nabi Muhammad SAW. Di situ Abu Sufyan berkata jujur bahwasanya Muhammad itu begini. Kata Abu Sufyan, kalau seandainya dusta itu bukan akhlaknya orang rendahan, saya akan berdusta. Menunjukkan apa? Di kalangan Arab jahiliyah pun
Mereka memahami dusta itu bukan akhlak orang yang mulia, tapi akhlaknya orang-orang hina, orang rendahan. Amarallahu azza wa jalla bis-sidqi. Allah azza wa jalla memerintahkan untuk berlaku bersifat jujur. Faqala ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, al-mu'minun, orang-orang yang beriman kepada Allah azza wa jalla, yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan beriman kepada hari akhir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah azza wa jalla. Namun lihat, setelah seseorang diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla, juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap jujur. Wa kunu ma'as sadiqin, hendaknya kalian senantiasa bersama orang-orang yang jujur. Jujur dalam berucap, jujur dalam berbuat, jujur dalam berkeyakinan. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita senantiasa duduk-duduk berteman, masuk ke golongan orang-orang yang jujur. Menunjukkan apa? Kalau duduk berteman bersama orang-orang yang jujur saja diperintahkan oleh Allah azza wa jalla, maka min babil aula, terlebih lagi kita sendiri sangat-sangat diperintahkan untuk bersifat dengan sifat jujur. Jujur itu merupakan tingkatan tertinggi dari kalangan orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa man yuti'illaha war rasul, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah azza wa jalla, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa saja yang diberi nikmat oleh Allah azza wa jalla? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihin, orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqah, mereka adalah sebaik-baik teman. Lihat dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebaik-baik teman siapa? Para nabi, siddiqin, syuhada, was-salihin. Mereka adalah orang yang layak untuk dijadikan teman. Mereka adalah orang-orang yang diberikan nikmat dan anugerah oleh Allah azza wa jalla. Kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan siapa itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa saja yang diberi nikmat dalam ayat pertama tadi? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Sehingga tatkala seseorang berteman, duduk bersama orang-orang yang jujur, maka secara tidak langsung dia sudah berupaya untuk menempuh jalan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim adalah jalannya orang-orang yang jujur. Abul Aliya Ar-Riyahi rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang makna ihdinas siratal mustaqim. Siapa ihdinas siratal mustaqim ini tadi? Abul Aliya mengatakan Abu Bakar wa Umar. Tidak diragukan lagi, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang layak menjadi panutan bagi umat ini tadi. Afdalu umma ba'da Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling afdal setelah Nabi kita Muhammad SAW dari kalangan umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wa huwa aslul iman, kejujuran adalah asal keimanan. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, wal iman asasuhu as-sidqu
wan nifaq asasuhu al-kadhib. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-iman, keimanan, asasuhu as-sidqu, pondasinya adalah kejujuran. Wan nifaq asasuhu al-kadhib, sedangkan kemunafikan pondasinya apa? Al-kadhib, dusta. Wadih? Ya. As-sidqu yajma' abwabal khair. Kemudian di antara faedah jujur, yajma' abwabal khair, dia mengumpulkan bab-bab kebaikan. Seluruh pintu-pintu kebaikan dikumpulkan pada pintu as-sidqu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaikum bis-sidqi, hendaknya kalian berupaya untuk jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, dikarenakan jujur bisa mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Wa ma yazalu rajulu yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Seseorang itu senantiasa berupaya untuk jujur dan menetapi kejujuran sehingga dia pun dicatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiq, orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhiba, waspada kalian dari kedustaan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, sesungguhnya kedustaan bisa mengantarkan kefajiran, mengantarkan perbuatan buruk, perbuatan dosa. Wa innal fujur yahdi ilan nar, sedangkan tindakan keburukan mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdzib wa yataharra al-kadzib, apabila seseorang senantiasa berdusta dan terus-menerus menetapi kedustaan, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sehingga dia pun nanti dicatat di sisi Allah sebagai orang yang kadzab, pendusta. Qala Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, fasidqu baridul iman wa daliluhu wa markabuhu wa sa'iquhu wa qa'iduhu wa hilyatuhu wa libasuhu, bal huwa lubbuhu wa ruhuhu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, as-sidqu baridul iman, kejujuran itu merupakan baridul iman, wasilah, perantara menuju keimanan, jembatan menuju keimanan, pengantar menuju keimanan. Wa daliluhu wa markabuhu, kejujuran merupakan dalil yang membimbing menuju keimanan. Wa markabuhu, kejujuran merupakan kendaraan menuju keimanan. Wa sa'iquhu wa qa'iduhu, kejujuran merupakan kemudi, pengendali, sopir, pemimpin bagi keimanan tersebut. Wa hilyatuhu wa libasuhu, demikian juga kejujuran merupakan perhiasan dan pakaian bagi keimanan. Bal huwa lubbuhu wa ruhuhu, bahkan kejujuran merupakan lub, ya, inti dan roh keimanan. Lubbul iman, lub itu maknanya khalisus syai'. Antum tahu, misalkan pohon, di tengah-tengah pohon itu ada bagian yang keras, nah, itu namanya khalis atau lub. Difahami? Nah, jelas? Salaka Abu Bakar As-Siddiq hadzal khuluq ar-rafi'. Abu Bakar As-Siddiq telah menempuh akhlak yang mulia ini tadi. Fa ajma'atil ummah ala talqibihi bis-siddiq. Umat sepakat untuk menggelari Abu Bakar As-Siddiq dengan As-Siddiq. Sepakat apa enggak? Sepakat. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ajma'atil a'immah
ala tasmiyatihi siddiqan. Para ulama al-a'immah sepakat untuk menamai Abu Bakar As-Siddiq dengan siddiqan, dengan nama Siddiq. Para ulama sepakat, ya, Abu Bakar As-Siddiq dinamai dengan siddiqan. Jelas? Nah, itu kesepakatan. Ibadatus sidqi min asyaqqil ibadat fi hadzal 'asr. Ibadah dalam bentuk kejujuran termasuk ibadah yang paling berat di zaman sekarang. Wa idza aradta an ta'rif masyaqqataha wa ikhfaqa katsirin minan nasi fiha falhadh dzalika fi usbu'in wahid kam tasma' fihi min kadzbatin. Apabila engkau ingin mengenali beratnya serta susahnya umat manusia untuk bersifat jujur, maka engkau perhatikan saja hal tersebut dalam satu pekan. Berapa banyak nanti engkau akan mendengar kedustaan, ya benar? Nah, tidak boleh bohong, jujur. Jujur itu kebaikan. Jangan bohong ya. Jujur apa adanya. Kalau antum jujur, kadang orang lain lebih bisa memberikan toleransi. Tapi kalau antum berbohong, justru sebaliknya. Mungkin orang lain tidak bisa memberikan toleransi kepada antum. Wadih? Jelas? Ya. Yaqbuhu bi talibil ilmi an tuktab alaihi kadzbatan. Sangat buruk bagi seorang penuntut ilmu kalau dicap, distempeli, dicatat sebagai pendusta. Qala Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan la syai'a, tidak ada sesuatu akbah minal kadzib, yang lebih buruk dibandingkan dusta. Wal kadzib mutawallidun minal jawr wal jubn wal jahl. Dusta itu dilahirkan dari keburukan, sifat penakut, sifat kebodohan. Ya. Itu tadi, dusta itu induknya apa? Al jawr, kezaliman, kejahatan, wal jubn, penakut, wal jahl, kebodohan. Orang berani dusta karena apa? Takut, ya benar? Kenapa tidak pakai helm? Jawabnya apa? Ketinggalan. Ketinggalan jawabnya. Padahal tadi udah dibilang pakai helm. Ya enggak? Ya kan? Kenapa telat masuknya? Ustaz, kamar mandi, padahal tidurnya kebablasan. Berbagai macam Ustaz. Karena takut bertanggung jawab, takut kena marah, muncullah dusta. Di anal jubun yuwallidu muhanatan nafsi. Sedangkan penakut tadi bisa mewariskan kerendahan pada diri. Penakut, ya enggak? Hina, antum orang kalau penakut, itu orang yang penakut, orang yang tidak berani tanggung jawab. Wal kadzdzab muhinun nafsi. Orang yang pendusta pada hakikatnya dia adalah orang yang merendahkan dirinya sendiri. Ba'idun an izzatiha al-mahmudah. Jauh dari kemuliaan terhadap dirinya yang terpuji tersebut. Jelas? Nah, ini hendaknya yang diperhatikan ya, sifat yang selayaknya ada bagi seorang talibul ilmi, hendaklah dia bersifat jujur dalam seluruh ucapan antum. Jangan takut bertanggung jawab. Jangan takut. Antum jujur, itu jauh lebih baik. Ketika antum ngomong jujur apa adanya,
maka orang akan lebih terhormat, lebih segan. Tapi kalau antumnya bohong, justru orang akan hilang rasa segan dan rasa hormat dari antum. Wallahu ta'ala musuh.